Kadang bosen, kadang belajar, kadang butuh hiburan, apalagi waktunya itu dibatasi. Tapi yakin dan percaya bahwasanya suatu saat itu yang akan menjadi modal kalian buat menjalani hidup. Dunia ini keras, bro. Adik-adikku sekalian, saya mau cerita sedikit pengalaman hidup saya dan pengalaman saya kecil, ya. Agak sedih juga saya melihatnya, ya. Tapi perlu kalian ketahui, nama saya Muhammad Ridwan Andreas. Tapi kalau orang melihat Andreasnya mungkin dikira saya ini lahir dan dibaptis. Tidak, sebenarnya itu merupakan bagian dari nama pemberian dari nenek saya. Ya, saya orang Bugis Kuning. Dan saya kecil, saya belajar seperti kalian, ya, itu lebih memprihatinkan ketimbang kalian, ya, lebih memprihatinkan ketimbang kalian. Ini perlu kalian tahu, ya, supaya adik-adikku sekalian itu jangan berkecil hati, tapi harus berbangga, ya. Ruangannya seperti ini, sama seperti ini. Ya, kalau di Bone itu ada Ustaz namanya Pesantren 77 Darul Hufat. Pendirinya Kiai Haji Landres Said. Ya, beliau itu luar biasa. Nah, saya belajar ngaji di sana, tapi bukan santri, tapi belajar ngaji aja. Nanti kalau santri saya ngalahin Ustaz samping saya bukan Ustaz. Gitu. Ya, saya belajar ngaji di sana, tinggal di sana, dan itu hanya rumah kayu. Rumah kayu yang dijadikan asrama sekaligus dijadikan masjid, Ustaz. Ya, itu masih ada sekarang. Rumah itu masih ada. Nah, sampai akhirnya begitu di akhir masa kelulusan saya, sekarang udah jadi bangunan bertingkat, Ustaz. Udah luar biasa, bangunannya udah bertingkat, ada rumah sakitnya, ada masjidnya, ada sebagainya. Dan tangan saya walaupun ya mungkin banyak maksiat juga tangan saya ini, tapi minimal tangan saya pernah memecahkan batu untuk membangun masjid dan asrama yang ada di sana. Ya. Jadi kalau melihat apa yang adik-adik alami sekarang, ya, ini sudah luar biasa. Tidur udah pakai AC. Dulu saya tidur nggak pakai AC. Di rumah kayu, di asrama kayu, tidur cuma beralaskan sajadah. Ya, kalau kalian kan ada kasur, ya. Ini beralaskan sajadah, ya, beralaskan sajadah. Rumah kayu nggak ada AC. Dan rata-rata teman-teman seangkatan saya sudah PhD, ada yang doktor, dan udah ada yang dosen. Tapi rata-rata dosen semua. Kalau nggak dosen, ustaz. Yang nggak jelas itu saya aja begini, jadi pengusaha kan begitu. Dan barusan beberapa minggu yang lalu malah disuruh jadi politisi kan begitu. Kita nggak tahu garis jalan hidup orang itu seperti apa. Nah, dan bahkan saya juga nggak pernah berpikir akan menjadi politisi. Cuma sejujurnya, waktu saya seperti kalian ini, saya tahunya ngaji aja, ngaji belajar, jadi jangan pernah bosan. Saya tahu kalian itu pasti bosan, benar nggak? Kadang bosan, kadang belajar, kadang butuh hiburan, apalagi waktunya itu dibatasi. Tapi yakin dan percaya bahwasanya suatu saat itu yang akan menjadi modal kalian buat menjalani hidup. Dunia ini keras, bro. Ya, dunia ini keras sekali. Jadi mumpung kalian ada di sini, belajar yang benar. Saya ngomong seperti ini karena saya sudah ngalamin seperti kalian. Pakai peci miring, peci yang tadinya warna hitam sampai merah, ya kan? Sendal jepit swallow itu dibawanya dikasih paku atau peniti karena nggak punya duit buat beli sendal jepit swallow. Ya, begitu ada sendal baru, sendalnya hilang, ya kan? Dikasih nama, tiba-tiba namanya berubah, gitu. Itu udah biasa. Itu dinamika dan itu akan menjadi cerita kalian ketika kalian nanti sukses. Walaupun dulu mungkin saya paling nakal, walaupun nilai saya tertinggi di sekolah, tapi saya nakalnya saya ini itu suka berkelahi, Ustaz. Ya, suka berkelahi, bukan suka tiktokan ya, suka berkelahi. Ya, itu nakalnya saya sampai ditegur terus sama pimpinan sama dia gitu. Ya, tapi nilai saya bagus. Ya, nilai saya bagus. Nah, yang nakalnya jadinya seperti ini. Yang nakal, tapi saya nggak ngajarin kalian nakal ya. Yang nakalnya jadinya seperti abang kalian ini. Bayangkan kalau misalnya kalian itu jadi orang baik,
jadi hafid yang baik, jadi belajarnya lebih pintar, lebih cerdas dan tidak nakal, pasti lebih daripada saya. Ya, jadi jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati, sudah tidak, saya sudah nggak punya orang tua, saya sudah nggak ada ayah, sudah nggak ada ibu. Justru kalian itu adalah orang-orang pilihan. Bayangkan saja Rasulullah itu begitu belajar tanpa ayah, tapi diangkat menjadi Rasul. Benar nggak? Benar nggak? Berarti hanya orang-orang pilihan Allah yang milih kalian. Allah yang milih kalian. Jangan berkecil hati. Tidak ada ibu, tidak ada bapak. Rasulullah itu yatim piatu itu mungkin seumuran kalian. Tapi beliau menjadi salah satu tokoh paling berpengaruh sepanjang masa di dunia ini. Maka oleh sebab itu, kenapa Rasulullah itu dijadikan panutan. Jadi jangan berkecil hati. Oh, saya sudah nggak ada ayah saya sudah nggak ada ibu saya. Nabi Isa alaihissalam aja nggak ada ayah, lahir tanpa ayah, tapi jadi nabi. Berarti apa kesimpulannya? Tanpa orang tua pun kita bisa besar dan berhasil. Ya, yang penting kita bersungguh. Nah, bagi yang masih ada orang tuanya, maka oleh sebab bagi yang masih ada orang tuanya, orang tua adalah kunci untuk kalian meraih kesuksesan dunia. Saya ini, ya, abang kalian ini, kalau dipanggil om nanti saya ketuaan ya, karena saya masih muda ya. Ya Bu ya, gitu ya. Nah, jadi abang kalian ini, ya, itu cuma ada ibu saya saja, mama saya saja. Tapi saya nggak berkecil hati. Saya minta restu dan ridhonya. Angkat tangan yang masih ada mamanya. Angkat tangan. Masya Allah, masih banyak. Masih banyak. Perlu diingat ya, perlu diingat. Ya. Perlu diingat. Kalau kalian mau sukses di dunia, patuh sama ibu kalian. Saya pastikan kalian akan sukses. Kira-kira orang seperti saya sukses apa enggak menurut kalian? Nah, itu karena doa ibu saya. Saya nggak pernah ngelawan ibu saya. Apapun kata mama saya turuti. Apapun permintaan beliau, saya ikuti. Maka oleh sebab itu tetap meminta doa dan tetap mendoa. Kalau masih ada bapaknya, ya dua-duanya harus hormat dan patuh terhadap orang tua. Tapi bagi yang sudah tidak ada, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Seperti itu, ya. Tetap semangat. Tetap semangat, belajar, tekun, insya Allah semua ada jalan. Pasti ada jalan. Pasti ada jalan. Jangan pernah percaya kepada siapapun kecuali Allah. Jangan pernah curhat sama siapapun kecuali sama Allah. Kalau kalian curhat sama manusia itu biasanya banyak lebihnya daripada kurangnya. Tapi kalau curhat sama Allah, insya Allah, ya kan? Seperti itu, ya. Oke? Itu sekilas tentang perjalanan hidup saya. Jadi saya ingin menyampaikan di sini bahwasanya jangan pernah berkecil hati. Kalian adalah orang pilihan dari sekian ratus juta masyarakat Indonesia. Kalian bagian yang dipilih oleh Allah. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi sukses. Saya tanpa ayah bisa jadi ketua umum partai. Tanpa ayah bisa jadi pengusaha. Tanpa ayah. Tapi saya patuh kepada ibu saya. Selalu minta doa, minta restu apa semua itu. Ya. Jadi yang baik dicontoh.